Halo Ibu, salam sehat dan salam sejahtera Santa Elizabeth. Perkenalkan, nama saya Indri Septiani Marbun dengan NIM 02-2021-004. Di sini saya akan memenuhi tugas tentang materi arteri dan vena, di mana saya akan menunjukkan di mana letak dari arteri dan vena bagi tubuh kita. Arteri adalah yang membawa darah ke jantung, sedangkan vena adalah yang membawa darah ke seluruh tubuh kita. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama adalah arteri. Arteri dari jantung. Yang pertama itu adalah aorta. Aorta adalah pembuluh darah yang terbesar pada tubuh kita, yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ascendens ke depan jantung, yang kedua descendens menurun, yang ketiga arcus aorta melengkung. Ascendens ini terbagi menjadi 2, yaitu aorta coronia dextra dan aorta coronia sinistra. Yang berikutnya, arcus aorta ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu arteri brachiocephalic, yang kedua adalah arteri subclavio, dan yang ketiga adalah arteri coronis communis. Baiklah teman-teman, kita bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah arteri brachiocephalic, yang mana memperdarahi ke arteri carotis communis dextra dan arteri subclavia dextra. Yang pertama itu adalah arteri subclavia, yang mana memperdarahi dari tangan sampai ke ujung jari. Yang pertama itu adalah arteri brachialis, yaitu yang ada di sini kita. Yang kedua itu arteri ulnaris, yaitu yang searah dengan kelingking kita di sininya. Yang berikutnya adalah arteri radialis, yang searah dengan jempol kita di sini. Kemudian ada arteri palmaris, yaitu di karpal kita. Yang kemudian ada arteri arcus palmaris, yaitu di telapak tangan kita. Dan yang terakhir ada arteri digit, yaitu di jari-jari kita. Baiklah, kita bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah arteri carotis communis. Arteri carotis communis ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu arteri carotis interna dan arteri carotis externa. Dan yang ketiga itu ada arteri basilaris. Yang pertama kita bahas adalah arteri carotis interna. Yang pertama itu memperdarahi mata, yaitu arteri ophthalmica. Yang kedua itu adalah memperdarahi otak. Yang memperdarahi otak kita yaitu ada arteri cerebralis. Yang ketiga itu ada arteri nasalis yang memperdarahi di bagian hidung kita. Kemudian yang kedua arteri corotis externa, yang terbagi menjadi 2, yaitu arteri temporalis yang memperdarahi temporalis kita. Yang kedua itu ada arteri occipitalis yang memperdarahi occipitalis kita. Dan yang ketiga itu ada arteri basilaris yang terbagi menjadi 2. Yang pertama itu memperdarahi vertebralis kita, yaitu arteri vertebralis. Yang kedua ada memperdarahi otak tengah kita, yaitu arteri cerebralis median. Baiklah, kita masuk ke aorta descendens yang memperdarahi ruas keempat dari thoracalis kita, yaitu aorta thoracalis yang berada di sepanjang tulang rusuk kita, yang terbagi menjadi 2, yaitu arteri intercostalis posterior yang berada di tengah-tengah os costa kita. Yang kedua ada arteri subcostalis yang memperdarahi iga rusuk melayang kita. Baiklah, sekarang kita masuk ke arteri abdominalis yang berada di perut kita. Yang pertama itu ada arteri premicus yang memperdarahi diafragma kita. Yang kedua ada arteri lumbalis yang memperdarahi lumbalis kita. Yang ketiga ada arteri gastrika yang memperdarahi lambung kita. Yang kemudian ada arteri hepatika yang memperdarahi hati kita. Yang berikutnya ada arteri gastrika dextra yang memperdarahi usus halus kita. Dan yang satu lagi ada arteri mesentrika superior yang juga memperdarahi usus halus kita. Kemudian ada arteri splenica yang memperdarahi limfa kita. Kemudian ada arteri pankreatika yang memperdarahi pankreas kita. Kemudian ada lagi arteri renalis yang memperdarahi ginjal kita. Kemudian ada arteri ovarika yang memperdarahi ovarium pada wanita. Yang kemudian ada arteri spermatika yang memperdarahi testis yang berada pada laki-laki. Kemudian ada arteri hermoidalis yang memperdarahi anus kita. Kemudian ada arteri iliaca interna yang memperdarahi panggul dan alat kelamin kita. Dan yang terakhir ada arteri uterina yang memperdarahi rahim kita. Kemudian kita masuk ke gerak bawah atau arteri vermonalis. Yang pertama itu ada arteri profunda vermonalis, yaitu dinding perut kita, yang berada di dinding perut kita. Kemudian ada arteri cochlearia yang berada di lutut kita.
Kemudian ada arteri tibialis asterior dan interior yang berada di betis kita. Kemudian ada arteri dorsalis pedis yang berada di pergelangan kaki kita, pergelangan kaki depan. Yang kemudian ada plantaris yang berada di ibu jari kita, sejajar dengan ibu jari, dan ada arteri arcus plantaris yang berada di telapak kaki kita, dan terakhir ada di arteri digiti yang berada di jari kaki. Kemudian kita masuk ke vena. Vena berfungsi mengalirkan darah yang di bawah ke jantung. Vena ini terbagi menjadi tiga vena besar. Yang pertama itu vena cava superior, yang kedua vena cava inferior, dan yang ketiga ada vena cava pulmonalis. Baiklah, kita masuk ke vena cava superior. Yang pertama itu ada vena brachiocephalica, yaitu darah yang masuk. Yang kemudian ada vena jugularis dextra dan sinistra, yaitu yang berada di leher kita. Kemudian ada vena jugularis interna, dan kemudian ada vena azygos yang menerima darah dari lumbalis. Kemudian pembuluh darah yang membawa CO2 ke lengan. Yang pertama itu ada vena subclavia dextra dan sinistra. Yang kemudian ada vena axillaris yang berada di daerah ketiak kita. Yang kemudian ada vena basilica dan cephalica yang berada di lengan atas kita. Yang kemudian ada vena medica cubiti yang berada di sini. Kemudian ada vena ulnaris yang berada dari siku ke karpal, yang di sini. Dari sini ke sini, ke karpal kita. Kemudian ada vena radialis yang berada lurus dengan jempol kita. Kemudian ada vena superficialis palmaris yang berada di punggung tangan kita. Kemudian ada vena digiti yang berada di jari kita. Kemudian kita masuk ke vena inferior. Yang pertama itu ada vena renalis yang berasal dari ginjal kita. Kemudian ada vena hepatica yang berada di hati kita. Kemudian ada vena suprarenal yang berada di anak ginjal kita. Kemudian yang ada vena iliaca communis yang berada di alat-alat rongga panggul kita. Kemudian ada vena iliaca externa yang berada di ekstremitas bawah kaki kita. Kemudian kita masuk ke vena di bagian kaki. Yang pertama itu ada vena femoralis, yaitu paha bagian luar. Yang berikutnya ada vena savena magna, itu yang berada di paha bagian dalam kita. Yang berikutnya ada vena poplitea, itu yang berada di lutut kita. Yang kemudian ada vena tibialis yang berada di depan betis kita. Kemudian ada vena posterior yang berada di belakang betis kita. Kemudian ada vena dorsalis pedis yang berada di pergelangan kaki kita. Yang berikutnya ada vena fliantaris yang berada di telapak kaki kita. Yang kemudian ada vena digit, yaitu yang berada di jari-jari kaki kita. Baiklah, sekian dari penjelasan saya tentang arteri dan vena. Sekian dan terima kasih.